Assalamualaikum. Saya tonton. Iya, sebentar. Belum bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah selalu membimbing kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk malam ini sebagaimana pertemuan sebelumnya kita gunakan untuk murojaah ataupun untuk praktek mengupas ataupun mengurai setiap huruf dari suatu surat Al-Quran. Kemudian kita bahas cara tajwidnya insyaallah. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita kembali menambahkan materi tentang tajwidnya insyaallah. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran, sehingga usaha kita untuk memperbaiki suatu bacaan Al-Quran ditulis oleh Allah SWT sebagai amal yang saleh insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam ini yang kita baca adalah dalam surat Al-Ma'un. Saya baca kemudian nanti silakan untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين
fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ditahan lagi di bagian an salatihim. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ini kita perhatikan untuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini nanti tentunya kita baca tipis. Ro-nya tebal, tipis, ro-nya tebal. Ayo. Tidak boleh nanti kita baca o tapi bukan o tapi coba ara'aital ladzi, itu lafaz alladzi, dzalnya tentunya makhrajnya ataupun tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempel ujung gigi seri bagian atas. Alladzi, ayo. Ara'aital ladzi. Naam. Alhamdulillah tidak terdengar suara allazi. Sudah tepat. Kita bacanya adalah ara'aital ladzi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kemarin sudah kita bahas? Sudah belum kemarin? Sudah? Sudah ya? Sudah sampai selesai? Belum sampai selesai? Sampai ayat berapa? Tapi sepertinya awal-awal sudah ini. Ayat ketiga, atau kita cepetin nanti sampai ayat 3 insyaallah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sepertinya pertama sama kedua sudah ini. Sekarang yang ketiga saja insyaallah. Sekarang kita perhatikan wala. Ini wa, tentunya dia tipis nih. Wa. Kalau tipis berarti nanti kita jangan bilang begini. Wala. Wa tipis, la tipis. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Karena lam itu dia adalah tipis, termasuk huruf yang memiliki sifat istifal. Istifal itu apa? Nanti pangkal lidah ini dia turun ke bawah. Turun ke bawah. Sehingga saat dia turun ke bawah, maka nanti suara yang timbul dari huruf lam ini, la ini, dia juga harus ditipis. Wala, ayo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebentar kita perhatikan untuk wala yahuddu. Ini sepertinya pertemuan sebelumnya ataupun beberapa
kesempatan telah kita sebutkan, itu kan ada lafaz ya, kemudian dotnya bertasydid. Hilang? Masya Allah. Hilang lagi, Masya Allah. Ya huddu. Masya Allah. Hilang, sebentar. Bismillah. Kelihatan? Ya huddu. Ini huruf dotnya dia bertasydid. Yang ada tanda huruf W di atasnya itu berarti dia tasydid. Ini untuk huruf dot ataupun huruf yang bertasydid itu pada umumnya adalah merupakan dua huruf yang sama. Kalau di sini huruf dot bertasydid berarti asalnya adalah dua huruf dot yang sama. Kita tuliskan dulu ya huddu. Dot dua. Pertama dia sukun, kedua berharokat. Baru kemudian huruf dot pertama dimasukkan dalam huruf dot yang kedua sehingga menjadi satu huruf dot yang bertasydid. Kalau asalnya adalah yahuddu begini, yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa untuk huruf yang didhammahkan maka bibir kita monyongkan. Yahud. Ya, huruf dotnya dia sukun. Huruf dot yang pertama, kita perhatikan di sini. Huruf dot yang pertama dia ini dalam keadaan sukun. Yang Anda kasih warna itu huruf dot dia dalam keadaan sukun yang berwarna hijau. Maka nanti saat kita mengucapkan perhatikan yahud. Yahud dimonyongkan, dotnya disukunkan berarti bibir datar. Yahud. Kemudian dot yang kedua ditambahkan, maka kita monyongkan kembali. Yahuddu. Kita ulang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini huruf dotnya dia bertasydid dan pendek. Yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ala, lafaz ala ini dia ada alif. Dia ada huruf alif. Alif ini sebelumnya dia fathah, yang lafaz ala ini. Saat dia fathah, maka tentunya dia termasuk huruf mad. Oleh karena itu perlu untuk dipanjangkan. Ala, ayo. Karena ini termasuk di antara huruf mad. Ala ta'amil miskin. Ala ta'amil miskin. Lafaz ta'a itu pun sama, ada alif sebelumnya dia fathah, maka dia adalah bacaan mad. Kalau bacaan mad maka perlu dipanjangkan sekedar dua harokat saja. Ta'a ala ta'amil miskin. Ayo. Matnya disebut mat apa di sini? Matnya tentunya disebut sebagai bacaan matabi'i.
Berarti hanya kita panjangkan dengan kadar 2 harokat saja. Kita sampai tadi ini sebentar. Ini ala ta'amil miskin. Ini yang huruf lam dia disukunkan, maka yang sering kita sampaikan jangan dikasih sifat qalqalah, jangan dipantulkan, tidak boleh kita baca ala ta'amil ini memantulkan huruf lam, sedangkan huruf lam dia bukan termasuk huruf qalqalah, sehingga jangan dipantulkan. Untuk menghindari suara pemantulan bagaimana? Cukup nanti ditarik suara lamnya, dialirkan sedikit ala ta'amil miskin. Begitupun untuk huruf sin kata miskin ini, dia bukan termasuk huruf qalqalah, maka jangan dibilang mise, tapi kita alirkan suara karena sin itu diantara huruf yang rikhawah, artinya nanti bisa mengucap huruf sin, maka perlu untuk dialirkan suaranya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu untuk kata miskin. Dia ini kalau kita perhatikan ada huruf ya yang disukunkan ini. Ini huruf ya. Sebelumnya dia kasroh. Sebelum huruf ya ini apa? Huruf kaf yang dikasrohkan. Maka dia di sana ada huruf ya sukun, sebelumnya kasroh. Maka dia adalah bacaan matabi'i lagi. Kalau kita tidak berhenti pada huruf nunnya, artinya bagaimana kalau berhenti? Maka kita wasolkan di sini. Ayat yang ketiga diwasolkan dalam ayat yang keempat. Maka nanti muncul bacaan matabi. Jadi begini, wala yahuddu ala ta'amil miskini fawailul lil musallin. Tapi afdalnya adalah kita berhenti di setiap akhir ayat. Maka kalau berhenti di akhir ayat, otomatis huruf nun dalam kata miskin ini yang sebelumnya dia kasrah, maka perlu untuk kita buat sukun. Kita buat sukun karena apa? Karena waqaf. Karena waqaf di sana. Karena berhenti di sana, sehingga hurufnya sebelumnya dia berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf. Maka bagaimana? Nanti muncul suatu bacaan yang disebut sebagai mad arid lisukun. Insyaallah ya. Kalau mad arid lisukun maka boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 5 harokat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Asalnya fawailun lil musallin. Ada tanwin bertemu dengan lam. Mana tanwinnya ini? Tanwin di atasnya huruf lam yang pertama bertemu dengan huruf lam di ayat berikutnya ataupun di huruf lam berikutnya. Maka nanti bagaimana? Maka kita pembicaraannya atau pembahasannya ini adalah pembahasan tentang, kalau kita baca tajwid, adalah tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka dia adalah bacaan idgham bila gunnah. Artinya idgham di sini ini bahwa suara tanwinnya dimasukkan dalam huruf lam. Asalnya fawailun menjadi fawailul, menjadi fawailul. Tadi ini disebut sebagai idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tanpa disertai dengan dengungan. Dan juga jangan sampai ditahan sana lama-lama. Tidak boleh kita baca fawailul lil musallin, ataupun kita munculkan gunnah di sini di hidung kita, fawailul lil musallin, enggak boleh, tapi langsung fawailul lil musallin. Ayo.
Naam. Lil musallin. Ini sebagian ulama menggunakan istilah idgham kamil. Idgham artinya masukkan tanwin dalam huruf lam, kamil arti secara sempurna. Kenapa disebut idgham kamil? Karena bekas-bekas suara nunnya itu enggak ada. Baik dari segi makhraj yang ada di lidah, wawailul, nunnya enggak ada suaranya, tanwinnya enggak ada suaranya. Dan juga dari segi gunnah ini pun enggak ada. Sehingga idghamnya disebut sebagai idgham kamil. Beda dengan idgham bi gunnah yang disebut sebagai idgham naqis. Kenapa? Karena memang misalnya kita mengatakan mayyamal, suara nunnya hilang, cuma sifat gunnahnya masih ada. Sehingga disebut idgham naqis. Artinya karena cuma sebagian yang dimasukkan. Kita lanjutkan. Fawailul lil musallin. Ini kata lil musallin. Kita perhatikan di sini di kata lil musallin. Ini mimnya dia didommahkan. Tadi jangan sampai lupa mim dhammah ataupun huruf yang didommahkan, maka dari segi pengucapannya untuk mendapatkan penyempurnaan suatu harokat yang dikeluarkan dari mulut kita, maka bibir perlu dimonyongkan. Lilmu. Kemudian shadnya, huruf shadnya kalau kita perhatikan dia berharokat fathah. Kalau dia berharokat fathah, maka di saat mengucapkan huruf shad maka bibir jangan dimonyongkan. Berarti kita buat datar saja. Lil lil musallin. Ayo. Berarti nggak boleh kita baca lil musallin, nggak boleh. Tetapi di saat mengucap huruf shad yang tidak berdhammah di sini, maka bibir sudah dalam kondisi balik ke keadaan semula. Lil musallin alladzina hum alladzi, ini sama alladzina tadi huruf dzal makhrajnya, tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempel ujung gigi seri bagian atas dan cukup kita keluarkan sedikit saja. Alladzina hum. Nanti bisa dicek di saat mungkin di rumah ataupun mungkin di saat nanti mungkin pas di sini nggak ada orang untuk mudah mendengarkan suara kita sendiri. Maka di saat nanti kok mengucapkan kata alladzina yang terdengar adalah allazina, ini anak ngomongnya beda tukar sama alladzina dengan allazina, beda. Kalau nanti misalnya kita ini di saat membaca Al-Quran mau ngomong alladzina tetapi yang terdengar di telinga kita itu adalah allazina, kemungkinan besar lidah ini di saat mengucapkan huruf dzal tidak dikeluarkan, tempel alladzina hum an salatihim sahun. Ini hum didommahkan haknya, maka kita monyongkan jangan sampai lupa. Dia tipis termasuk huruf tipis istifal. Hum mimnya disukunkan maka dalam kondisi datar. Alladzina hum an salatihim. Kita perhatikan di sini ini huruf nun. Huruf nun dia disukunkan bertemu dengan huruf shad. Nun sukun bertemu dengan huruf shad, tentunya huruf shad ini dia termasuk nanti dalam pembacaan ataupun dalam hukum nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah maka masuk dalam pembahasan bab ikhfa. Ikhfa itu apa? Berarti nanti ikhfa itu bacaan suara nunnya perlu dibaca dengan samar. Perlu dibaca dengan samar. Kesamaran huruf nun itu nanti bisa muncul di saat kita itu tidak meletakkan
lidah kita ataupun ujung lidah kita di tempat keluarnya huruf nun. Jangan ditempel. Kemudian di saat kita menahan, dan perhatikan dalam bacaan ikhfa ada unsur gunnahnya. Bahkan justru dia itu termasuk gunnah di level yang kedua. Di level yang kedua berarti tetap ada suara penahanan dengungan di sana. Di saat kita menahan suara dengungan di saat kita menahan suara dengungan pada huruf pada bacaan ikhfa ini, lidah kita itu sedang berusaha untuk mengucapkan huruf yang datang setelah huruf nunnya. Anak ulang, di saat mengucapkan huruf ataupun di saat mengucapkan suara dengungan pada bacaan ikhfa ini, lidah kita itu sudah siap-siap ataupun ancang-ancang untuk mengucapkan huruf yang datang setelahnya. Huruf di sini yang datang setelah huruf nun huruf apa? Huruf shad. Maka posisi lidah kita di saat kita itu menahan suara dengungan pada bacaan ikhfa, kita berusaha untuk mendekati makhrajnya huruf shad. Kita perhatikan di saat huruf shad itu diucapkan, karena huruf shad dia sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu tentu dia adalah tebal. Pangkal lidah terangkat ke atas. Salatihim. Ayo. Coba salatihim. Berarti nanti tidak boleh dibaca salatihim. Kalau ini berarti tipis ini, padahal huruf shad dia tebal. Perhatikan perbedaannya. Ini ana baca disertai dengan ketebalan yang ada pada huruf shadnya. Salatihim. Jadi ini dulu pernah kita sampaikan, mungkin di majelis ini ataupun mungkin di kesempatan yang lain, bahwa di antara huruf hijaiyah itu ada yang selalu dibaca tebal, yaitu huruf-huruf isti'la, khusad atau tingkid, termasuk sad, kha, dad dan lain sebagainya. Kemudian ada yang selalu dibaca tipis, yaitu selain huruf isti'la. Ada lagi nanti adalah huruf lam, kadang dia tipis, kadang dia tebal. Untuk yang tebal yang berada pada lafaz jalalah ataupun lafaz Allah, dan sebelumnya dia dhamma ataupun fathah. Kadang tipis, kadang tebal. Bismillah tipis, minallah tebal. Termasuk nanti yang kadang tipis dan tebal itu adalah huruf ra. Ada di tipis, kadang tebal. Termasuk nanti ya ikhwah, dalam bacaan ikhfa ini ketebalan huruf, ketebalan bacaan suara gunnahnya nanti terpengaruh pada huruf yang datang setelahnya. Ini huruf setelahnya berupa huruf shad, tentunya dia tebal, maka bacaan ikhfa-nya perlu dibuat tebal dari segi suaranya. Salatihim. Ayo. Salatihim. Salatihim sahun. Salatihim sahun. Mim sukun ini bertemu dengan sin, termasuk mim sukun yang ada pada lafadz hum, dia bertemu dengan huruf ain. Maka ini dua-duanya termasuk bacaan ikhfa syafawi. Berarti nanti izhar syafawi. Berarti nanti jangan ditahan suara dengungan pada huruf mimnya. Salatihim sahun. Tidak boleh kita baca begini, salatihim sahun. Enggak boleh, karena kenapa? Mim sukun bertemu dengan huruf sin, dia adalah izhar syafawi. Jangan ditahan di sana. Jangan ditahan suara dengungannya.
Dengungan masih ada karena dia ini menempati level yang ketiga. Masih ada dengungan, cuma jangan ditahan. Salatihim sahun. Itu soalnya pendek. Salatihim sahun. Ini yang sah, dia bacaan matabi'i karena ada alif sebelumnya dia fathah. Ada alif sebelumnya dia fathah. Kemudian hun, ini pembahasannya sama persis dengan pembahasan al-miskin ataupun lil musallin. Dari segi apa? Dari segi bacaan mat'arid lisukun. Apa mat'arid lisukun? Adalah suatu mat setelahnya berupa huruf yang disukunkan karena faktor waqaf. Sahuna asalnya nunnya difathahkan, kemudian kita buat sukun karena kita waqaf di sini, maka nanti muncul suatu bacaan yang disebut sebagai bacaan mat'arid lisukun. Karena matnya itu muncul sebab ada suatu sukun karena faktor waqaf. Artinya sukunnya bukan sukun asli. Alladzina hum yura'un. Ini ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Ini hum yura'un sama dengan solatihim sahun tadi itu. Mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi. Huruf ya termasuk huruf idhar dalam pembahasan mim sukun, sehingga jangan ditahan di situ. Yura'un. Ini yura'un ada huruf mat. Mana? Ini huruf alif nih. Yang di atasnya ada tanda celeret. Ada alif sebelumnya fathah. Ini yang kita bahas di 2 pertemuan lalu. Ada pembahasan masalah mat wajib muttasil. Kita perhatikan di sini ada alif sebelumnya fathah, maka dia bacaan mat. Kalau nanti kita perhatikan huruf yang datang setelahnya itu bukan huruf hamzah ataupun bukan sukun yang bertemu dalam suatu lafaz, maka nanti dengan yakin kita bilang bahwa matnya adalah bacaan matabi'i. Tapi berhubung setelah huruf mat di sini ada hamzahnya, maka dia bukan bacaan matabi'i. Terus bacaan apa? Mat semacam ini kan kalau kita perhatikan hamzahnya ataupun alifnya, huruf matnya bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Yura'un, matnya bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ini yang disebut sebagai muttasil. Bertemu dalam satu kata disebut muttasil. Nanti saat itu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut sebagai muttasil. Hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Wajib apa maksudnya? Adalah wajib dibaca melebihi kadar panjangnya 2 harokat, lebih dari 2 harokat. Nanti ini pembacaannya adalah 4 ataupun 5 harokat. Yura'un. Ayo. Berarti nggak boleh kita baca sekedar kita begini, yura'un. Kalau cuman yura'un, maka ini kita menjadikan bacaan mat wajib muttasil sebagaimana bacaan matabi'i. Ini nggak boleh, karena memang di situ setelah huruf mat ada huruf hamzahnya, mereka bertemu dalam satu kata sehingga disebut sebagai muttasil. Alladzina hum yura'un. Ini yura'un, kalau kita perhatikan ini ada wawu sukun sebelumnya dhammah, maka dia bacaan mat tentunya.
Pembahasannya persis sama pembahasan sahun tadi itu. Pembahasannya persis sama pembahasan sahun. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Yamna'un mem disukunkan. Ini dia mem bukan termasuk huruf qalqalah, sehingga jangan dibaca wa yamna'u, jangan. Ataupun misalnya kita membaca Al-Fatihah siratal ladzina an'amta. Ini bacaan yang salah karena kenapa? Huruf mem dia bukan termasuk huruf qalqalah, sehingga jangan diqalqalahkan, jangan dipantulkan. Wa yamna'unal ma'un. Nanti ini untuk huruf mem yang disukunkan ya ikhwah. Ini kan dia termasuk di antara huruf yang memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu apa? Jadi huruf 5 ini lam, nun, ain, mim, ra, ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu artinya pertengahan antara syiddah sama rikhawah. Rikhawah itu apa? Suara di saat kita mengucapkan suatu huruf, misal huruf sin, ini dibuat mengalir. Sa, si, subas, ada suara mengalir. Kebalikannya adalah syiddah. Misalnya huruf ba ini nggak mungkin bisa dialirkan. Ab, ba-nya berhenti. At, taknya berhenti, nggak mungkin bisa dialirkan. Saat kita paksakan untuk mengalirkannya, maka yang keluar bukan huruf ba, maka salah bacaan. Sedangkan untuk huruf 5 ini lam, nun, ain, mim, sama ra, ini adalah sifat antara syiddah sama rikhawah. Artinya jangan dibuat mengalir sebagaimana huruf-huruf rikhawah, dan jangan dibuat berhenti sebagaimana huruf-huruf syiddah. Berarti ada pertengahan antara mengalir sama berhenti. Maka nanti bagaimana pengucapan huruf memnya ini? Ditarik sedikit saja. Wa yamna'un. Kalau nggak diberikan sifat bainiyah, maka nanti akan muncul qalqalah. Wa yamna'unal ma'un. Ayo. Wa yamna'unal ma'un. Ini wawu sukun sebelumnya dia dhammah, tentunya dia bacaan matabi'i. Al-ma'un tadi kita sampaikan bahwa lam ini termasuk di antara huruf bainiyah. Yang 5 tadi lin Umar, lam, nun, ain, mim sama ra. Maka jangan dipantulkan di sana, perlu dialirkan sedikit. Wa yamna'unal ma'un. Ini al-ma'un, dia juga bacaan matabi'i. Wa yamna'unal ma'un. Ini kalau kita perhatikan ma'un, ini ma'unnya sama dengan bacaan-bacaan sebelumnya yang di akhir ayat tadi ini, karena dia termasuk bacaan mad arid lisukun. Dan yang terakhir saya ingatkan di sini ini dia kan ada huruf nun yang asalnya dia difathahkan, kemudian kita buat sukun karena waqaf. Nun sukun tadi ini, nun sukun dia termasuk huruf yang memiliki sifat bainiyah. Lam, nun, ain, mim sama ra. Sehingga di saat mengucapkan nun yang disukunkan, kita alirkan sedikit suaranya. Jangan panjang karena dia sifatnya adalah bainiyah. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Hati-hati di sini. Dari segi apa? Dari segi di saat nanti kita menyungkan huruf ainnya itu ma'un. Di saat suara nunnya kita alirkan sedikit, bibir sudah dalam kondisi datar nih. Karena nunnya disukunkan. Wa yamna'unal ma'un.
Ini selesai alhamdulillah untuk surat Al-Ma'un. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita membahas tentang pembahasan baru dalam bab kitab Hidayatul Rahman insyaallah. Semoga Allah SWT memudahkannya. Ini kemudian sebentar. Setelahnya ini ada surat Quraisy. Kita tambah sedikit insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم ditahan di bagian at'amahum min alladzi at'amahum min ju' min ju'in wa amanahum min khawf. Alhamdulillah cukup insyaallah dari saya. Nah, semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua insyaallah. Semoga ada bagian-bagian yang bisa difahami dan semoga bisa dipraktikkan dan semoga tidak mudah untuk dilupakan insyaallah. Dan nanti di pertemuan berikutnya nanti kita menambah materi dari kitab Hidayatul Rahman. Semoga Allah SWT meridhai kita semuanya insyaallah min ya rabbal alamin. Nanti habis salat Isya insyaallah ada fikih mazhab Syafi'i. Sebentar paling maksimal insyaallah sekitar 30 menit insyaallah. Allahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.